Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Kali ini gue mau membandingkan kamera prosumer lagi dengan kamera prosumer juga, yaitu Nikon Coolpix P520 versus Sony DSC H400 sesuai dengan permintaan di kolom komentar. Jadi langsung aja kita bahas untuk antarmukanya. Nah, di antarmuka ini yang sebelah kiri yaitu Nikon dan sebelah kanannya itu Sony H400. Untuk Nikon terlihat gagah ya, banyak tombol-tombolnya, kemudian juga kayaknya sih materialnya itu lebih bagus gitu. Gue udah pernah pegang untuk Nikon adeknya ini ya, Nikon Coolpix P510. Itu bahannya sih kokoh, tapi gue pilih yang warna merah, jadinya dia catnya itu glossy. Kalau yang hitam kayak gini catnya ini kan modelnya matte ya, jadi terlihat lebih keren lah, lebih cowok banget gitu. Kalau yang merah sih cocoknya buat cewek. Waktu itu gue beli second karena barang bekas cewek, jadinya warnanya merah. Nah, untuk Sony ini juga terlihat keren juga, warna hitam, kemudian di bodinya itu kayak ada corak, jadi nggak polos kayak Nikon doang nih. Kalau Nikon kan polos matte ya, kalau misalkan Sony itu kayak ada corak bintik-bintiknya. Kemudian untuk Sony ini gripnya itu terbuat dari tekstur seperti kulit jeruk gitu ya, jadi kasar. Nah, ini kayaknya sih bukan karet, cuman kayak tempelan gitu bahannya, jadi dia nggak gampang melar dan tetap nempel keras gitu di bodinya. Kalau yang Nikon ini bahannya karetnya kayak karet lembek begitu, dan waktu gue cobain sih kurang lebih pemakaian setahun, jadi karetnya melar, kemudian lem-lem di karetnya ini agak mengelupas ya. Kalau setahun 2 tahun sih kemungkinan masih bisa tahan, tapi ya kayak risih aja gitu di tangan karena karetnya ini melar. Nah, kemudian antarmuka dari bagian depan nih. Bagian depan ini dimensi aslinya ya. Gue ngambil dari situs web Camera Decision. Jadi penampakannya seperti ini, perbandingan besar atau kecilnya kamera aslinya. Nah, ini untuk Nikon itu dimensinya dia lebih kecil ya, 125 mili, kemudian tingginya cuma 84 mili. Kalau yang Sony ini lebarnya 130 mili dan tingginya itu 95 mili. Jadi selisih dikit sih ya, tapi ya lumayan kalau misalkan dilihat dari perbandingan kayak gini kan. Nah, lanjut untuk detailnya, depan nggak begitu keren ya. Dari depan sama seperti Sony juga, biasa aja dari depannya. Nah, untuk antarmuka dari bagian utama ini atau layarnya ya. Layarnya di sini kalau untuk Nikon itu lebih besar. Jadi layarnya itu lebarnya 3,2 inch. Kalau Sony hanya 3 inch. Kemudian di sini ini lebih simple ya untuk viewfindernya kalau yang Nikon. Kalau yang Sony terlihat lebih lebar untuk viewfinder. Tombol-tombolnya juga sama aja, simple. Di sini ada tombol display, di sini juga kalau Sony tombol display. Kemudian tombol menunya kalau Nikon di sini, Sony di sini. Ini ada tombol movie, tapi di sini ada tambahan nih. Ini ada tombol gulir. Jadi untuk ngeset shutter speed atau mungkin aperture gitu, itu untuk ngesetnya bisa di sini, tombol gulir nih. Di sini juga ini tombolnya bisa diputar, jadi bisa tombol atas, bawah, kiri, kanan, tapi juga bisa diputar. Kalau di sini di Sony itu nggak bisa diputar ya, hanya atas, bawah, kiri, kanan aja. Nah, kemudian hati-hati nih di sini juga nih, ini grip pegangan untuk jempol kadang-kadang suka lepas karetnya untuk yang Nikon. Untuk Sony sih di sini sama ya, dia kayak tempelan jadi lebih kenceng, jadi dia nggak gampang lepas. Nah, lanjut lagi di
tampilan atas. Nah, dari atas terlihat lebih banyak tombolnya itu Nikon ya. Dari mulai sini di mode dial menunya itu banyak banget pengaturannya, ada scan, kemudian di sini juga ada tambahan fitur-fiturnya, ada efek juga, ada user, manual, aperture, shutter speed, kemudian program auto dan auto. Kalau di Sony ini ada intelijen, ada scan, ada panorama, movie, manual, shutter speed, aperture dan program auto. Ini untuk zoomnya juga sama, posisinya masih di sini di dekat shutter speed. Kemudian di sini ada tambahan fungsi GPS, jadi dia bisa mendeteksi lokasi kita lagi di mana. Jadi nanti ada di detail fotonya ya, di detail hasil foto kita itu ada lokasinya. Jadi kalau di Android atau smartphone itu seperti Google Kamera ya. Google Kamera kan ada lokasinya juga. Kita lagi foto di mana gitu ada. Nah, selebihnya sih sama aja ya. Nggak beda jauh untuk Nikon dan Sony. Tapi terlihat jelas banget ya bahwa ukuran dimensinya itu jauh banget perbedaannya. Kalau panjangnya itu Nikon hanya 102 mm atau 10 cm ya, sekitar 10 cm panjangnya. Kemudian kalau Sony ini dia sampai 12 cm. Jadi selisihnya 2 cm, lumayan sih, lumayan makan tempat ya kalau ditaruh di tas kecil kayak gitu. Dan lebarnya juga selisihnya itu kurang lebih setengah cm ya. Ini 125, yang ini 130 mili. Ya, selisihnya setengah cm atau 5 mm. Oh ya, di Nikon ini juga ada tambahan tombol function yang bisa kita custom fungsinya jadi tombol apa aja gitu kan. Kemudian langsung aja kita ke spesifikasinya. Nah, spesifikasinya ini tahun dipasarkannya Nikon lebih awal ya, dia dari tahun 2013 awal. Kalau Sony itu di tahun 2014 Februari dipasarkannya, kalau yang Nikon Januari. Jadi ya selisih setahun lah kurang lebih. Untuk harga second sekarang itu Nikon Coolpix P520 masih di harga 2 juta sampai dengan 3 jutaan. Kalau ada yang jual di bawah 2 juta ya kalian langsung aja beli gitu, karena itu berarti udah murah, dia jualnya murah. Entah ada minusnya atau ada kekurangan, kalian silahkan tanya-tanya sendiri. Untuk Sony DSCH400 ini harganya anjlok banget. Jadi dari harga barunya itu 3.500.000, ada yang jual sampai dengan 1.600.000. Tapi untuk yang di bawah 1.600.000 jarang banget ya yang jual, ya mungkin tanpa kardus gitu. Jadi dia bisa jual murah atau mungkin ada minusnya, tapi rata-rata standarnya harga jualnya itu masih di angka 1,6 sampai dengan 2,5 juta. Nggak selisih jauh sih sama ini. Ini juga banyakan jual 2 jutaan. Yang Sony juga biasanya jual 2 jutaan. Nah, untuk sensor dia menggunakan 18 megapiksel kalau yang Nikon Coolpix P520 ya. Jadi resolusi dari sensor kamera ini masih lebih besar Sony DSCH400 yang punya 20 megapiksel. Resolusi itu pengaruhnya kalau dicetak aja sih, kalau fotonya misalkan kalian mau cetak besar gitu. Tapi untuk ukuran cetak foto 10R atau di kertas itu ukuran A4 masih bagus kok, 18 megapiksel, 20 megapiksel juga masih bagus. Jadi nggak terlalu masalah perbedaan 2 megapiksel. Kemudian dari ISO-nya ini sama, minimal 80, maksimalnya 3200. Kemudian di lensa ini Nikon menggunakan lensanya Nikkor zoom 42 kali. Kemudian kalau Sony H400 ini lensanya Sony zoom 63 kali. Jadi lebih besar atau lebih jauh zoomnya Sony dibandingkan dengan Nikon P520. Gue pernah cobain P510 zoomnya sama-sama 42 kali. Tapi gue rasa udah cukup kok. Udah cukup banget untuk jarak kurang lebih 50 meter orang itu masih bisa terlihat dekat gitu.
masih bisa difoto setengah badan. Jadi untuk zoom 42 kali udah cukup jauh. Tapi kalau kalian mau lebih ekstrim lagi, contohnya seperti foto bulan, zoom 42 kali ini dirasa kurang. Karena detail dari bulan tersebut itu akan kurang gitu, kurang jelas. Kalau 63 kali ini detailnya udah sangat cukup jelas ya. Untuk zoom standar ya, foto bulan itu minimal 50 kali zoom. Kemarin gue udah coba Sony DSC-HX350, 50 kali zoom itu detailnya udah pas banget, udah dapet. Ya kalau kurang dari itu berarti 42 kali ya, ini kan masih kurang ya. Jadi minimalnya itu untuk foto bulan 50 kali zoom, atau lebih baik ya di atasnya itu lagi, jadi 50 ke atas. Untuk layar, nah ini keistimewaan Nikon Coolpix P520. Layarnya ini selain lebih besar, itu juga bisa vary angle, jadi dia bisa diputar-putar layarnya 180 derajat lebih. Jadi dia bisa buat selfie, bisa buat low angle, bisa buat high angle, bisa buat foto dari atas atau dari bawah, itu bisa. Kalau yang Sony ini 3 inch tapi masih fix gitu. Jadi ya kalian bayangkan gitu kan, layar fix hanya bisa buat foto, ya foto-foto biasa gitu, nggak bisa untuk selfie. Untuk selfie bisa, tapi ya keterbatasan, jadi kalian nggak bisa melihat diri kalian sendiri di monitor. Untuk continuous shootingnya ini juga lebih unggul. Nikon Coolpix P520 bisa 7 frame per second, jadi 1 detik kurang lebih bisa memotret 7 foto secara continuous atau bershoot ya. Jadi ketika kalian tekan tombol shutter itu bisa 7 foto per detik. Kalau Sony H400 ini hanya bisa 1 foto per detik. Untuk foto-foto olahraga atau benda-benda yang bergerak cepat, ya jelas Nikon Coolpix ini lebih unggul karena dia bisa memotret 7 fps. Jadi kalian tidak akan kehilangan momen-momen yang penting gitu. Untuk video resolusinya, Nikon Coolpix P520 ini juga sudah Full HD 1080p. Jadi resolusinya udah standar lah, udah lumayan bagus di monitor. Kurang lebih misalkan kalian ingin melihat hasil foto kalian di TV ya, atau di monitor komputer 32 inch, itu masih jelas. Tapi kalau yang H400 ini hanya HD, jadi ya pasti gambarnya akan pecah untuk di monitor yang besar. Kemudian WiFi. Untuk WiFi nya ini dua-duanya tidak ada WiFi nya. Viewfinder, dua-duanya mendukung viewfinder, tapi jenis yang electronic viewfinder. Berikutnya nih, nah ini alasan untuk memilih Nikon Coolpix P520. Kenapa? Yang pertama, alasannya itu layarnya bisa diputar 180 derajat lebih, jadi dia bisa buat segala jenis foto. Mau foto selfie, mau low angle, mau high angle, itu bisa semua. Kalau yang Sony H400 ini monitornya atau layarnya masih jenis fix atau nggak bisa diapa-apain. Alasan yang kedua, ukuran layar LCD-nya ini lebih besar, 0,2 inch, yang nggak terlalu kelihatan sih. Cuman kalau misalkan kalian ingin yang layarnya lebih besar kan bagus gitu. Yang Nikon ini udah lebih besar. Kemudian shutter speed maksimal. Nah, shutter speed maksimal juga dibutuhkan untuk foto objek-objek yang bergerak cepat. Contohnya seperti kalian lagi nonton motor balap atau balap mobil, atau mau memotret mobil di jalan tol gitu. Shutter speed maksimum 1/4000 ini udah sangat bagus ya. Kemudian shutter speed maksimum ini bisa juga untuk mengurangi cahaya. Jadi ketika kalian memotret saat siang hari atau panas banget ya cuacanya, itu akan meminimalisir adanya over exposure atau terlalu terang. Jadi kalian bisa memainkan shutter speed. Kalau Sony H400 ini 1/2000 udah cukup sih, cuman ya lebih bagus kalau yang 1/4000. Nah, untuk manual fokus ini juga bisa.
Jadi Nikon Coolpix P520 ini bisa manual fokus menggunakan tombol yang di pinggir. Tombol yang ini nih. Nah ini, jadi tombol ini selain berfungsi sebagai zoom, ini juga bisa berfungsi sebagai manual fokus. Jadi kalian bisa mencari fokus secara manual dengan tombol yang ini. Jadi di ke atas atau ke bawahin, ini bisa. Kalau gua dulu sih dipakainya buat manual fokus ya, karena kan kalau tombol zoom ini pakai sini, pakai yang tombol di sini. Ini bisa zoom. Jadi tombol yang ini ya gua buat manual fokus. Kalau Sony H400 ini nggak bisa manual fokus, jadi itu kelemahannya. Dan aperture maksimum, kalau Nikon ini lebih besar ya aperture-nya, jadi dia bisa lebih bokeh. Jadi dia bisa lebih bokeh, lebih halus bokehnya dibandingkan dengan H400. Kemudian continue shooting seperti tadi yang udah gua jelasin, dia lebih unggul di 7 frame per second, kalau Sony hanya 1 frame per second. Untuk resolusi video maksimalnya juga udah gua sebutin tadi, bisa sampai Full HD 1080p. Kemudian kalau Sony H400 hanya 720p atau HD. Nah beratnya ini nggak selisih jauh ya, tapi kalau lama-lama dipegang ya berasa juga perbedaan beratnya. Di sini setengah kilo kurang lebih kalau yang Nikon P520. Kalau Sony ini lebih berat, sekitar 100 gram ya kurang lebih lah. Nah untuk alasan memilih Sony DSC H400, ini dia bisa photo face detection focus. Jadi kalau ketika kita mau memotret orang ya, dia akan otomatis mendeteksi wajah. Kalau di Nikon tadi itu nggak mendeteksi wajah, tapi mendeteksi secara keseluruhan. Jadi kalian nanti bisa salah fokus, yang harusnya fokusnya ke muka bisa fokusnya ke badan. Jadi kurang bagus lah kalau untuk memotret orang yang membutuhkan detail sempurna gitu. Kalau Sony ini udah ada fokus ke wajah otomatis. Nah kemudian resolusinya itu lebih maksimal, resolusi dari sensornya ya, dia bisa sampai 20 megapiksel seperti yang tadi gue jelasin untuk kebutuhan mencetak foto gitu. Kalau yang Nikon hanya 18. Daya tahan baterainya pun lebih lama, kalau Sony H400 ini bisa sampai 300 shoot. Itu menurut data ya, jadi menurut data dari websitenya itu bisa sampai 300 kali shoot atau foto. Kalau Nikon hanya 200 kali shoot. Jadi untuk pergi-pergian jarak jauh, kalian mungkin kalau yang Nikon ya harus sedia baterai cadangan. Untuk zoomnya juga bisa lebih jauh yang Sony H400 sampai 63 kali, sedangkan Nikon Coolpix hanya 42 kali. Ya udah, jadi itu aja yang gue bisa share ke kalian. Mungkin dari kalian ada yang bingung untuk membeli kamera prosumer, silakan kalian juga bisa komen di kolom komentar kalau misalkan kalian pengen membandingkan ya, atau ingin tahu perbandingannya kamera mana dengan yang mana kayak gitu. Insya Allah akan gue buatkan video seperti ini lagi biar lebih jelas. Soalnya kalau misalkan cuman gue jawab di kolom komentar doang kan, bagusan mana sih? Ntar gue jawab bagusan Nikon, alasannya apa, kayak gitu kan kurang jelas. Tapi kalau kayak gini, ini udah gue kasih alasan memilih. Ya terserah dari kalian lebih butuh kemana, lebih butuh memilih Sony H400 atau Nikon P520. Ya udah gitu aja videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang masih bingung mau ditanyain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.